Assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Gimana pagi ini? Masih semangat? Berjumpa lagi dengan Bapak Badrut Tamam pada mata pelajaran PAI ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram serta menyebutkan dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab sesuatu menjadi halal atau haram, baik itu karena zat, sifat, dan proses melalui analisis contoh. Selanjutnya, apa itu halal dan haram? Tahukah kalian apa itu halal dan haram? Halal adalah secara umum, halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan secara khusus, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Dan apa itu perkara haram? Secara umum, haram itu adalah sesuatu dan kegiatan yang tidak diizinkan, tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Sedangkan secara khusus, haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh syariat Islam untuk digunakan, dikonsumsi, dan dilakukan. Sudah mengerti perbedaan antara halal dan haram kan anak-anak? Baik, kita lanjut. Dasar hukum halal dan haram. Dasarnya adalah yang pertama adalah Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 172 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah jika kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Artinya kita diperintahkan untuk mengkonsumsi atau memakan atau melakukan sesuatu hal yang baik atau yang halal. Untuk yang kedua, dasar hukum halal dan haram adalah dari hadis Nabi Muhammad SAW yang bunyinya Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Artinya halal itu sudah jelas, haram juga sudah jelas. Setelah kalian tahu apa itu halal, setelah kalian tahu apa itu haram, dan semuanya sudah jelas, maka yang halal yang boleh dilakukan, sedangkan yang haram yang harus dijauhi atau tidak boleh dilakukan. Selanjutnya, sebab-sebab halal dan haram. Sebabnya satu, sebabnya haram sebab zatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan sesuatu yang haram karena memang zat asalnya haram. Contoh, daging babi ini dari asalnya sudah haram. Jadi mau dikelola gimana pun, mau dimasak bagaimanapun, itu hukumnya tetap haram. Yang kedua adalah darah yang mengalir dari tubuh kita tidak boleh dikonsumsi atau haram dikonsumsi, meskipun dicuci atau banyak atau sedikit itu haram. Yang ketiga, contohnya adalah bangkai. Yang dimaksud bangkai di sini adalah hewan yang tidak disembelih secara syariat Islam, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Yang kedua, sebab sifat asalnya. Perbuatan dan sikap
sikap yang sifatnya buruk, jahat, judi atau syirik itu diharamkan oleh Allah. Jadi memang sifatnya sudah buruk, jahat, maka hukumnya diharamkan. Contoh untuk minuman adalah minuman keras. Sifatnya karena memabukkan, maka hukumnya haram untuk dikonsumsi. Yang kedua adalah hasil judi. Uang yang dihasilkan dari hasil judi maka hukumnya haram. Yang ketiga adalah hasil mencuri. Apapun yang dihasilkan dari mencuri maka hukumnya adalah haram. Berarti ini adalah haram karena sifat asalnya adalah haram. Barangnya halal awalnya, uangnya halal, tapi karena dihasilkan dari berjudi atau mencuri maka menjadi haram. Yang ketiga, sebab halal dan haram adalah sebab prosesnya. Proses pembuatan, pengerjaan atau cara mendapatkannya akan menentukan hasilnya halal atau haram. Kecuali sesuatu yang azal zat dan sifatnya haram tidak bisa berubah menjadi halal walaupun prosesnya bagus dan haram. Contohnya adalah semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi itu hukumnya haram. Apapun itu yang mengandung unsur babi maka hukumnya haram. Ada sesuatu barang yang diciptakan untuk dikonsumsi ternyata bahannya dari salah satu babi, baik itu daging, kulit atau yang lain, maka hukum barang tersebut adalah haram untuk dikonsumsi. Yang kedua contohnya adalah hasil judi seperti tadi. Jadi ada yang sebab sifatnya, ada yang memang prosesnya. Karena dihasilkan dari hasil berjudi, proses uangnya itu, maka hukumnya haram. Yang ketiga adalah hasil korupsi. Sama seperti mencuri, maka hukumnya adalah haram. Selanjutnya jenis-jenis halal dan contohnya. Jadi jenis-jenis perkara atau makanan yang halal dan contohnya. Contoh yang pertama, setiap makanan atau minuman yang ada cap halal MUI itu hukumnya halal. Setiap kemasan atau sesuatu yang diproduksi dan dikemas dengan bercapkan logo halal MUI maka hukumnya itu halal untuk dikonsumsi karena sudah melewati penelitian MUI. MUI itu adalah Majelis Ulama Indonesia. Anak-anak, coba perhatikan gambar di samping kiri, ada gambar logo. Pemerintah tetapkan label halal yang berlaku secara nasional, itu adalah logo halal. Jadi kalau sudah ada dua logo itu di makanan atau minuman, maka hukumnya itu halal bagi kita orang Islam untuk mengkonsumsi. Yang kedua adalah nasi, contoh makanan yang boleh atau halal untuk dimakan. Jelas nasi setiap hari kita makan, itu halal untuk dimakan. Yang ketiga adalah contoh buah. Jelas buah, semua jenis buah-buahan itu halal untuk dimakan. Dan setiap makanan dan perbuatan yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya maka hukumnya adalah halal. Jadi yang ada di sini, yang ada di gambar, yang ada di layar kalian ini hanyalah contoh saja. Banyak makanan dan minuman yang hukumnya halal selama itu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Selanjutnya, mengapa kita harus memilih yang halal? Apa hikmahnya kita harus memakan perkara-perkara yang halal? Yang pertama adalah sehat jasmani. Jadi makanan halal itu bisa menyehatkan tubuh. Sebaliknya makanan haram itu bisa membuat tubuh kita sakit dan terkena penyakit. Terus yang kedua adalah hati yang tenang.
hati dan jiwa kita menjadi lebih bersih dan tenang bila yang kita konsumsi, yang kita makan, yang kita lakukan adalah perkara yang halal. Sebaliknya, jika yang kita lakukan adalah perkara yang haram, maka hati kita tidak akan tenang. Contohnya mencuri. Setelah mencuri kalian tidak akan tenang. Yang ketiga, doa dikabulkan. Makanan dan harta yang halal membuat doa kita mudah dikabulkan oleh Allah. Kalau pengen doanya lekas terkabul, maka hindarilah makanan yang haram. Kita harus memakan makanan yang halal, memakai pakaian yang halal. Yang keempat, dapat pahala. Mengikuti perintah Allah adalah ibadah dan jelas itu mendapat pahala. Yang kelima, selamat di dunia dan akhirat. Jadi kalau kita melakukan perkara yang halal, mengkonsumsi perkara yang halal, memakai perkara yang halal, hidup kita berkah dan mendapatkan surga nanti di akhirat. Kesimpulan dari materi yang telah kita pelajari dari depan ialah halal itu adalah semua hal yang diperbolehkan oleh Allah dan Rasulnya, baik itu berupa makanan, minuman, atau perbuatan. Sedangkan haram adalah semua hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, baik itu berupa makanan, minuman, atau perbuatan. Cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menonton video pembelajaran pada kesempatan kali ini. Terima kasih, semoga kita selalu menjadi anak yang hanya memilih yang halal, baik dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak tutup, cukup sekian. Kita jumpa lagi pada kesempatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.